Sinopsis buku harian seorang istri, episode nanti malam 28 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sedang berada di kamar. Di sisi lain, Nana setelah sembahyang, dia langsung mengaji sambil memeluk Junior. Di situ terlihat Dewa yang sedang melihatin istrinya yang sedang mengaji. Di sisi lain, Dewa berkata, seandainya anak kecil mendengarkan dan melihatin orang yang mengaji, membawa mukjizat bagi dirinya dan keluarganya, ungkap Dewa kepada Nana. Di situ terlihat anaknya Junior. Setelah bapaknya berkata seperti itu, langsung Junior melihatin Dewa Buana. Nah, oke guys, singkat cerita di adegan selanjutnya. Di situ terlihat Cornelia bersama Fajar yang berada di sebuah kafe. Di sisi lain, Fajar dan Cornelia sedang berdansa. Walaupun hatinya rada ngegedeg Fajar maupun Cornelia, tapi cinta mereka tetap menyatu. Dan di sisi lain, kebahagiaan Cornelia bersama Fajar di sebuah kafe. Di sisi lain, di situ dia berdansa menikmati keindahan-keindahan malam itu. Nah, di situ terlihat Fajar pun berkata, "Lia, maaf Koko, aku tidak ingin pisah bersama kamu sampai kapanpun," ungkap Fajar kepada Cornelia. Singkat cerita di adegan selanjutnya, setelah keluar Cornelia dan Fajar dari sebuah kafe, tiba-tiba menemukan sosok laki-laki setengah baya. Di situ sosok laki-laki tersebut berkata kepada Lia bahwasanya kalau orang bercinta itu biasa ada gendala dan ada rintangannya. Seandainya rintangan ini dan cobaan ini bisa kamu lewati, mungkin cinta kamu akan baik-baik aja, ungkap orang tersebut kepada Lia. Di situ Lia pun bengong dan terkejut setelah mendengar perkataan-perkataan orang itu. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Junior. Junior yang berada di rumah sakit untuk periksa telinganya. Di sisi lain, Junior akan dioperasi. Setelah diperiksa oleh dokter, Junior segera harus dioperasi. Di adegan-adegan selanjutnya, Junior setelah dibawa di rumah sakit, dan di situ Nana dan Dewa telah menyaksikan untuk operasi telinga. Di situ Dewa dan Nana sangat khawatir sekali melihat anaknya Junior yang sedang diperiksa akan dioperasi oleh dokter tersebut. Di sisi lain, di situ Nana sangat khawatir dan di situ terlihat Junior menangis rasa kesakitan dan rasa takut ya. Namun dokter akan berusaha untuk menyembuhkan telinganya Junior yang telah luka oleh para buana. Di situ terlihat Nana terus melihatin anaknya dan dia berkata, "Yang kuat ya nak, ibu selalu di dekat kamu," ungkap Nana doa kepada anaknya agar anaknya tenang dan jangan menangis terus. Di adegan-adegan selanjutnya di situ sudah beres operasi Junior dan pemeriksaan. Singkat cerita, Dewa sudah di rumah Buana. Di sisi lain, di situ Dewa menceritakannya kepada Neratu dan di situ cerita masalah Junior. Di situ Neratu telah mendengarkan perkataan Dewa bahwasanya Junior sudah mendingan telinganya bisa mendengar, ungkap Dewa terhadap Neratu. Namun di situ ada yang menguping, yaitu para buana. Para buana setelah mendengar perkataan-perkataan Dewa bahwa Junior sudah sembuh telinganya dan bisa mendengar, laju para buana merengut ya guys. Karena padahal itu Junior itu cucunya, namun kok bisa-bisanya para buana setelah mendengar Junior sembuh, dia seolah-olah tidak terima. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Lula yang sedang berjalan akan mencari Pasa. Namun Lula terkejut, tiba-tiba Pasa sedang mengobrol bersama si Alia, si ular kobra. Di situ Alia telah mengatakan kehamilannya kepada Pasa, dan di sisi lain Pasa pun terkejut setelah Alia terus terang kepada dirinya
waktu kejadian di Bogor ya. Di sisi lain, kesedihan Pasha memang tidak terduga. Apakah Alia akan menjebak Pasha agar kehamilannya ada yang mengakui sebagai ayahnya? Dan di situ Alia berkata lagi, Pasha ini adik kandung Salsa. Maaf, ini satu kandung bersama Pasha. Tolong nikahin aku agar anak ini ada bapaknya, ungkap Alia. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba datang Lula. Lula menguping semuanya tentang Alia yang hamil dan menuduh kepada Pasha dan meminta tanggung jawab kepada Pasha. Oke guys, singkat cerita, di adegan selanjutnya di situ terlihat sebuah mobil putih yang telah membawa saudara Wilson alias Kelvin. Karena ini Wilson telah diculik oleh anak buah Nopal dan Wilson akan dibunuh. Dan Wilson setelah dipukulin sampai babak belur dan Wilson dilemparin. Entah di mana tempat, nggak tahu. Di sisi lain, di situ tiba-tiba ada Priska. Memang Priska yang mengikuti dari awal kejadian. Di situ Priska sangat khawatir sekali setelah melihat Kelvin tidak berdaya karena dihajar dan dianiaya oleh anak buah Pak Nopal. Apakah Kelvin masih hidup dengan kejadian ini? Karena Pak Nopal niatnya Kelvin diselesaikan, jangan dihidupin lagi, menyuruh anak buahnya. Singkat cerita, di situ terlihat Pak Nopal. Pak Nopal yang mendapat telepon dari anak buahnya bahwasanya Kelvin sudah tidak berdaya, dan Pak Nopal memuji anak buahnya bahwasanya terima kasih, kerja kamu bagus, dan langsung lempar aja dan buang, jangan sampai ada yang tahu, ungkap Nopal kepada anak buahnya. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Fajar dan juga Lia. Lia setelah mendengar wawasan dan cerita dari bapak tadi, Lia jadi mengejar Fajar dan akan menyayanginya. Di situ Fajar tidak terima setelah terjadinya. Lia yang tidak ingin menuruti kemauan Fajar pun sekarang akan melupakan Lia. Namun Lia setelah tahu bahkan cinta itu banyak godaan dan rintangan, di situ setelah mendatangi Fajar, setelah asik berdua berdansa, namun Fajar tidak ingin menggubrisnya karena keinginan Fajar tidak juga dituruti, karena Fajar inginnya Lia datang ke panti asuhan untuk menghadiri acara tersebut. Oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.